تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngaji banyak. Nah, ngaji alhamdulillah malam Senin ini banyak. Tapi yang jawab salam saya sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir seperti Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh waliullah Al-Imam Syakik Ibnu Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin halaman ke-10. Jadi kalau ada jamaah yang bawa kitab, silahkan dibuka di halaman 10 dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ada ucapan, perkataan yang datang dari waliullah Al-Imam Syakik Ibnu Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wafaqani an-nasu fi arba'ati asya qawlan wa khalafuni fiha fi'lan. Kata Al-Imam Syakik Ibnu Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, ini seorang waliullah. Ini suara saya jelas gak kira-kira ya? Wafaqani an-nasu fi arba'ati asya'a qawlan wa khalafuni fiha fi'lan. Sungguh manusia itu sama dengan aku, kata Imam Syakik, sepakat dengan aku fi arba'ati asya'a qawlan, di dalam 4 perkara masalah ucapan. Wa khalaquni fiha fi'lan, tetapi di dalam masalah perbuatan, maka 4 perkara ini, kata Imam Syakik Ibnu Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, bertentangan. 4 perkara ucapan sama antara manusia, antara kita dengan waliullah Syakik Ibnu Ibrahim, ucapan sama, pengakuan sama.
Tapi ketika dibanding-bandingkan dengan kelakuan, dibanding-bandingkan dengan perbuatan, maka antara pengakuan ucapan dengan perbuatan itu berbeda. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu enggak sama. Ahaduha annahum qalu ana abidullahi ta'ala wa ya'maluna amalal akhrar. Banyak manusia yang mengaku dirinya abidullah. Banyak manusia yang mengaku bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Sadar bahwa dirinya itu yang menciptakan Allah. Sadar bahwa dirinya itu yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menakdirkan segalanya Allah. Wa ya'maluna amalal akhrar. Tapi kelakuannya sehari-hari bukan seperti seorang hamba, bukan seperti seorang pembantu, tetapi kelakuannya sama seperti orang yang merdeka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita dalam kehidupan ini mengakui bahwasanya diri kita ini adalah seorang hamba Allah. Nah, ketika kita mengakui bahwa diri kita ini hamba Allah, maka tentunya lah namanya seorang bawahan dengan atasan, makhluk dengan khaliknya, maka khaliknya pun memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh makhluk. Contoh, ini ada PRW kan di sini ya, RW, Pak Lurah, Pak Camat. Kita kasih contoh aja mereka ini. Camat sama lurah tinggian mana jabatannya? Hah? Tinggian camat. Nah, kata lurah ke camat, Pak, saya ini mah ajudan bapak, saya ini mah bawahan bapak. Nah, ketika lurah mengakui dirinya bahwasanya dia adalah posisinya ada di bawah camat, maka apapun kata camat, maka apapun perintah camat diikuti apa enggak? Hah? Bisa jadi diikuti. Bisa jadi misalnya ini, malam ini lurah kepengen ngaji, pengen ngumpul bareng kita, pengen ngaji bareng kita. Tapi kalau di sini mah, baik itu abuya ataupun saya hanya sebatas pengajar, bukan atasannya. Nah, misalnya ketika lurah ingin ngaji malam Senin di sini, kemudian kata atasannya, Pak Lurah tolong datang ke pendopo kecamatan sekarang. Kira-kira Pak Lurah milih yang mana itu? Hah? Milih panggilan ngaji atau milih panggilan camat? Nah, sebegitu banyaknya manusia yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kelakuannya bukan sebagai hamba Allah, tapi sebagai orang yang merdeka yang mau berbuat apa saja di luar hukum-hukum Allah. Ngaku dirinya hamba Allah, tapi banyak sekali perintah-perintah Allah yang ia langgar. Ngaku dirinya sebagai hamba Allah. Kata Allah, kalau kamu mau selamat, ikuti ajaranku, ikuti syariatku yang aku turunkan kepada baginda Rasul, ikuti. Tapi ternyata begitu banyaknya manusia, dia hanya mengaku sebagai hamba Allah, tapi perilaku dan perbuatannya sehari-hari bukan menyatakan bahwa dirinya itu seorang hamba Allah. Dan ini terjadi di mana-mana. Betapa banyaknya manusia yang mengaku dirinya hamba Allah, tapi sebegitu banyaknya manusia yang melanggar perintah Allah. Jadi perkataannya sama antara Al-Imam Syafi'i
Syakib ibnu Ibrahim dengan ucapan kita sama, pengakuannya sama, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Coba kalau Imam Syakib ibnu Ibrahim ketika dirinya ia nobatkan sebagai hamba Allah, maka seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah ia kerjakan. Sementara kita manusia, pengakuan kita sama sebagai hamba Allah, tapi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari begitu banyaknya perintah-perintah Allah yang kita langgar, begitu banyaknya larangan-larangan Allah yang kita. Nah, ini perbedaan antara seorang yang dekat dengan Allah dengan manusia seperti kita. Wa qalu annallaha kafilun li arzakina wa la tatma'in qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Al-Imam Syakib ibnu Ibrahim dia mengatakan bahwa segala sesuatu rezeki itu adalah ketentuan dan dijamin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu banyak maupun sedikit ataupun sedang, bahwa rezeki yang ada pada beliau, pada wali Allah ini adalah tetap datangnya dari Allah. Nah, sementara kita manusia, kita yakin, kita percaya bahwasannya rezeki ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki buat kita. Wala tatma'in qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Kita yakin bahwa segala rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita belum pernah tenang kecuali apa yang kita mau kita punya. Padahal semua rezeki ini, banyakkah, sedikitkah, sedangkah, besarkah, semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah. Tapi betapa banyaknya manusia, dia yakin bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi maunya, hatinya baru akan merasa tenang kalau apa yang dia mau itu ada di dirinya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Kita ini semua yakin kan bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah datangnya dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita, kemudian rezekinya itu cuma sedikit, tenang apa enggak hati kita? Hah? Entah. Saudara dagang, saudara buka kedai, saudara buka warung. Dari jam 6 pagi warung saudara sudah saudara buka. Kemudian saudara tutup itu kira-kira di jam 5 atau jam 6-an. Nah, biasanya dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi sampai nanti jam 5 atau jam 6 sore, saudara buka warung. Itu ketika saudara buka laci, itu saudara banyak mendapatkan keuntungan. Bisa lebih 1 juta, bisa lebih 2 juta dan seterusnya. Senang gak kira-kira itu? Kemudian satu hari saudara buka warung, buka kedai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ternyata saudara cuma dapat duit 300.000. Tenang gak hati saudara? Hah? Tenang gak kira-kira? Padahal kita yakin bahwasanya rezeki ini datangnya dari Allah. Tapi sementara keinginan kita, keinginan dan kemauan kita selalu saja kalau kita dagang kepengennya dapat untung yang gede. Kalau kita usaha pengen hasilnya juga yang besar. Kalau kita bisnis pun kita kepengen hasilnya yang gede. Tapi kita yakin bahwa segala-galanya rezeki ini datang dari Allah. Nah, seharusnya ketika kita sudah yakin bahwasannya rezeki ini Allah yang atur, kita yakin bahwasannya rezeki ini Allah yang menentukan dan memberikan, maka seharusnya mau berani
mau dikasih sedikit ya, maka semuanya itu tetap datangnya dari Allah. Nah sementara begitu banyaknya manusia, kalau diberikan rezeki banyak dia alhamdulillah, tapi kalau diberikan rezeki dan keuntungan sedikit, nah ini yang menjadi masalah. Sadar bahwa rezeki datang dari Allah, tapi hatinya tidak tenang kecuali apa yang dia mau di dunia ini dia miliki. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Bisa dipaham gak kira-kira? Dan ini banyak terjadi sama kita. Banyak terjadi sama kita. Wa tsalitsu qalu annal akhirata khairum minad dunya wa hum yajma'unal mala lid-dunya. Kata Imam Syaqi Ibnu Ibrahim radhiyallahu taala anhu, banyak manusia yang berkata bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa hum yajma'unal mala dunya, tapi sementara banyak sekali manusia yang mengumpulkan harta untuk kesenangan dunia. Mereka yakin bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia, sementara perilakunya, kelakuannya mereka tetap ngumpulin dunia, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan dunia. Seharusnya makan begitu. Kalau ketika kita sudah yakin bahwasanya akhirat itu lebih baik dari dunia, bahwasanya di akhirat itu ada satu tempat yang tidak ada taramnya, bahwasanya di akhirat itu ada surga yang penuh kenikmatan, yang artinya bahwa surga itu lebih baik daripada dunia. Nah kalau seharusnya kita sudah yakin bahwa surga itu lebih baik daripada dunia ini, maka hendaknya apa yang kita miliki di dunia ini kita pakai untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sementara banyak sekali manusia yang berkeyakinan bahwa akhirat dan surga lebih baik daripada dunia, tapi sementara hidup di dunia ini ia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan dunia, bukan untuk kesenangan akhirat. Dan ternyata ini pun terjadi dalam diri kita. Ini terjadi dalam diri kita. Saudara, malam ini pada bawa duit gak? Pada bawa duit gak? Sekarang berapa duit kira-kira? Saya kagak tanya di bawah sekarang. Di rumah punya duit gak di rumah? Di rumah punya duit gak? Sekarang saya mau tanya lagi nih. Kira-kira kalau saya ajak jamaah, duit di rumah katakanlah ada 2 juta, bapak-bapak nih punya duit di rumah 2 juta, 3 juta. Kemudian saya ajak jamaah semua yang ngaji ini, yuk rame-rame kita beli semen. Kita beli semen, kita beli apa lagi alat ini, nanti atas kita tutup semuanya supaya nggak bocor. Per orangnya 1 juta. Per orangnya 1 juta. Di rumah saudara ada uang 3 juta atau sampai 5 juta. Saya ajak seorangnya 1 juta. Kira-kira jamaah mikir panjang gak kira-kira? Hah? Mikir panjang gak kira-kira? Di rumah saudara punya uang 5 juta. Kemudian saya ajak nih, saya ajak untuk akhirat yang saudara yakin bahwa surga lebih indah dari segalanya. Saya ajak saudara untuk kebahagiaan akhirat nanti. Yuk, per orangnya 1 juta. Di rumah ada 5 juta. Masih ada berapa itu kalau diambil 1 juta? 5 juta diambil 1 juta masih ada berapa? Kira-kira saya ajak amal salah 1 juta berat gak kira-kira ini? Hah? Berat gak kira-kira? Berat. Tapi kita yakin semuanya bahwa surga itu lebih indah dari segalanya. Tapi ketika ada orang lain mengajak masuk surga, kita harus mikir-mikir lagi. Gede amat 1 juta ya. Padahal sisanya masih lebih gede itu saudara. Kalau kita punya uang 5 juta, kita amalkan 1 juta masih ada berapa? 1 juta sama 4 udah kan mana?
sejuta beratnya ini. Padahal untuk kemana? Padahal untuk kebahagiaan akhirat kita. Makanya kata Imam Syakib bin Ibrahim, betapa banyaknya manusia yang berkeyakinan akhirat lebih baik daripada dunia, tapi begitu banyaknya manusia yang tetap mengumpulkan hartanya untuk kesenangan dunia. Artinya kalau beli ini beli itu untuk urusan dunia maka udah makin mikir lagi. Buat kesenangan dunia mengapa pun kagak makin mikir lagi. Giliran diajak amal beli semen seorang sejuta, nggak ada yang mau, saudara. Padahal kan kalau kita sudah yakin bahwa di akhirat ada surga dan itulah tujuan daripada akhir kehidupan kita, maka apapun yang kita miliki di dunia ini kita prioritaskan untuk kebahagiaan kita di mana nanti? Di akhirat, di surga nanti. Yang terakhir, warabiu qalu la budda lana minal mauti wa ya'maluna a'mala qaumin la yamutu. Kata Imam Syakib Ibnu Ibrahim radhiyallahu taala anhu, betapa banyaknya manusia yang berkeyakinan bahwa dirinya itu suatu saat pasti akan mati. Hampir semua manusia berkeyakinan bahwa suatu saat dirinya akan mengalami kematian. Sadar akan hal itu, wa ya'maluna a'mala qaumin la yamutun. Tapi perbuatannya, kelakuannya, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti orang yang tidak bakalan mati. Saudara bisa dipaham gak kira-kira? Yakin bahwa diri kita ini akan dipanggil Allah. Yakin bahwa diri kita ini bakalan mati semuanya. Tapi perilaku kita, perbuatan kita seolah-olah sama dengan mereka yang kagak bakalan mati. Artinya bagaimana? Tenang-tenang saja hidup di dunia, mati mau urusan belakangan, yang penting senang di dunia. Nah ini yang repot, saudara. Dia kumpulin harta, perbuatannya sehari-hari seolah-olah bahwa dirinya gak bakalan mati, bahwa seolah-olah di akhirat gak bakalan hidup lagi. Di dunia dia senang-senang sesenang-senangnya. Apapun yang ia mau lakukan, ia lakukan tanpa memikirkan kehidupannya di akhirat. Padahal dia sadar bahwa satu saat dirinya bakalan mati. Nah seharusnya bahkan kalau kita sudah sadar bahwa diri kita akan dipanggil Allah, bahwa kematian akan menyebut kita, bahwa diri kita akan mengalami kematian. Kalau itu kita sadar, maka seharusnya yang timbul dalam hati kita, dalam benak kita, ketika kita dipanggil Allah, apa yang udah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita? Udah banyakkah amal kita? Udah banyakkah perbuatan baik kita? Udah banyakkah sedekah kita? Udah banyakkah yang lain-lainnya? Udah banyakkah bekal kita? Saudara, ada yang sudah pernah ziarah Wali Songo? Nah, kalau belum ke Wali Songo, ke Pemejahan udah pernah belum ke Pemejahan, ke Tasik? Hampir tiap tahun. Ketika saudara ziarah ke Pemejahan, kira-kira saudara itu ziarah pegang kampung apa bawa bekal? Hah? Saya yakin kalau cuma 50.000, 100.000, saudara ke Pemejahan itu mikir 100 kali itu. Minimal ada 500 atau 1 juta di kantong, baru merasa tenang ziarah ke Pemejahan, kan begitu kira-kira. Artinya kita ziarah di dunia aja. Dari sini, dari Jati Jepang, dari Jatiwaringin ke Pemejahan aja kita udah butuh bekal, apalagi untuk kehidupan akhirat. Nah kalau kita sadar bahwasanya diri kita akan dipanggil Allah, sadar bahwa diri kita ini bakalan mati, maka setidaknya lah pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kesana nanti? Saudara yang dimulai Allah.
Allah kagak nyiapin, kagak nyediain tempat ketiga buat kita. Surga apa? Surga apa? Dua-dua tuh, nggak ada tempat tiganya, nggak ada pilihan lain. Ya kalau tidak surga ya neraka. Nah ketika kita ditanya, kira-kira nanti kita di akhirat pengennya masuk ke mana? Orang yang kagak sholat, nggak ibadah, ahli maksiat, ketika ditanya nanti di akhirat mau masuk mana, pasti jawabannya masuk apa? Masuk surga. Yang kagak ibadah aja pengen masuk surga, saudara. Nah untuk itulah kalau kita sudah yakin bahwa diri kita akan dipanggil Allah, dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan mengalami kehidupan yang abadi di akhirat. Sementara di akhirat cuma ada dua tempat, kalau tidak surga ya neraka. Kepengen kitanya mau masuk apa? Kepengen kitanya mau masuk surga. Nah kalau sudah ada keinginan di akhirat, hidup kita nanti kepengen abadi di surga, maka sekarang pada saat kita masih hidup di dunia yang tinggal sementara inilah berbekal dan berbekal. Artinya bagaimana? Jangan senantiasa dunia lagi, dunia yang kita prioritaskan, sementara kita lupa akan kehidupan kita di akhirat. Makanya jamaah semua, sungguh amat beruntung jamaah itu diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan hati jamaah itu untuk hadir ke majelis taklim. Itu satu keberuntungan yang luar biasa. Saudara duduk di masjid, duduknya udah pahala iktikaf, udah berpahala. Saudara datang ke masjid bertemu dengan saudara muslim yang lainnya, silaturahmi, pahala penuh dengan pahala. Nah kemudian seandainya peribadatan kita, kebaikan kita yang kita lakukan masih minim, dosa-dosa kita sudah numpuk begitu banyaknya, kemudian di akhirat ternyata dosa kita lebih banyak dan kita ternyata masuk ke dalam neraka. Nah gara-gara hadir ke majelis taklim seperti ini, nanti akan ada salah satu dari sahabat kita yang akan memberikan syafaat dan pertolongan buat kita semua. Ada di antara kita salah satu yang memang ibadahnya Allah udah diterimanya, hatinya ikhlas, ibadahnya benar, kebaikan dan ibadahnya semuanya diterima Allah, masuk dia ke dalam surga udah pasti. Tapi teman kita ini nggak akan senang dia di surga walaupun begitu penuh dengan kenikmatan. Dia akan mencari sahabat-sahabatnya di dunia yang pernah ngaji bareng di Al-Maghfirah. Semuanya dia tanyain, ya Allah, si A, si B, si C, si D yang dulu ngaji tiap malam Senin sama saya ini nggak ada barang satu ya Allah. Mereka di neraka semuanya. Tapi apa kata yang masuk surga? Saya di surga enak-enak, tapi saya tidak senang ya Allah kalau teman-teman ngaji saya itu nggak bareng-bareng sama saya di surga. Dipindahkannya kita dari neraka masuk ke dalam surga. Apa penyebabnya? Gara-gara kita hadir di majelis taklim. Sekarang nanti saudara lihat, saudara ada yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok punya tengok, lurah kagak ada, camat kagak ada, RW kagak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Allah kepada orang yang masuk surga, kamu mau pada kenal sama camat Pondok Gede? Kenal, saya pernah bikin KTP. Kenal sama Lurah Jati Cempaka? Kenal. Kenal sama Lurah Jati Waringin? Kenal. Itu tiga-tiganya ada di neraka loh. Lalu apa yang kata yang masuk surga? Ya Allah, saya kenal sebatas urusan dunia. Tapi kalau malam Senin saya nggak pernah lihat tuh camat ngaji. Saya nggak pernah lihat lurah ngaji, orangnya doang sebakul. Akhirnya apa? Yang masuk surga tidak bisa dan tidak diizinkan memberikan syafaat kepada seseorang yang pada saat hidup di dunia ini nggak pernah ngaji bareng. Makanya beruntung buat kita
ini yang mendapatkan taufik dan hidayah hadir duduk di majelis taklim. Seandainya pun amalan dan ibadah kita kurang, kalau nanti ada salah satu dari jamaah kita yang ibadahnya penuh dan masuk surga, mereka yang akan geroin kita untuk bareng-bareng masuk ke dalam